tadi Kang Mudofar juga bertanya ada yang double, ada. Itu sekitar 10 orang. Daftar di 2 parpol. Daftar di, ya, dia di partai A didaftarkan, nah, di partai B juga Kayak ada. artis itu ya. Kayak artis itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngobrolin urusan publik jam 9 sampai dengan jam 10 kita hadir. Narasumbernya juga luar biasa karena mereka orang-orang yang mempunyai kepentingan penyelenggaraan pemilu khususnya di 2024. Kita sapa di sini ada PLT Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang Bapak Ahmadi. Assalamualaikum Bapak Ahmadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Damang. Alhamdulillah, Kang Mudofar sehat? Sehat, alhamdulillah. Satu lagi, ini adalah Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Pandeglang, Bapak Iman. Assalamualaikum, Pak Iman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat. Alhamdulillah, Damang. Lama juga nggak bertemu juga ini, Pak. Lumayan. Tapi kita ke KPU dulu nih, karena Siap. posisinya kemarin tahapannya sudah dilakukan pendaftaran caleg oleh partai politik. Dan saat ini tengah dilakukan verifikasi administrasi. Betul. Apa yang dilakukan oleh KPU nih, Pak Ahmadi? Ya, 1 sampai 14 Mei 2023 kemarin memang kita menerima pendaftaran bacalek dari 18 parpol di wilayah Kabupaten Pandeglang. Nah, verifikasi administrasi ini kita lakukan dari tanggal 15 Mei ya sampai tanggal 23 Juni 2023. Nah, yang kita verifikasi administrasi itu mulai dari persyaratan ya, Kang Mudofar, persyaratan yang memang sudah mereka upload di Sistem Informasi Pencalonan atau SILON. Nah, dari 18 partai politik ini kita melakukan termin terhadap 766 bacalek. 766 total itu ya. Total bacalek di Kabupaten Pandeglang itu 766 dari 18 parpol. Siap. Nah, yang kita lihat pertama terkait dengan IKTP, kemudian juga surat dari pengadilan, kemudian juga ijazah. Nah, yang kita lihat apakah ini sesuai atau tidak, karena ijazah itu kan harus dilegalisir. Betul. Kemudian juga surat keterangan pengadilan, kemudian persyaratan-persyaratan yang lainnya yang berkaitan dengan persyaratan pencalonan. Memang yang disampaikan oleh parpol ke KPU itu memang sekarang kan lewat silon ya, persyaratan itu lewat silon. Tetapi ada 3 item yang memang disampaikan hard copy. Itu secara langsung. Secara langsung itu yang pertama adalah daftar persetujuan dari parpol, dari pengurus DPP, kemudian daftar nama bacalek yang mereka print dari silon, kemudian surat pemberitahuan atau ya artinya surat pengantar dari ketua DPC yang ditandatangani oleh ketua DPC dan sekretaris DPC atau sebutan lain. Baik. Ada DPD, ada juga ya sekretaris DPD karena ada parpol di tingkat kabupaten yang namanya DPD. Bukan DPC ya. Ya, seperti betul, itu Kang Mudofar ya. Tapi sejauh ini berapa persen nih untuk tahapan yang sudah berlangsung ini? Dari 766. Nah, alhamdulillah memang kita hampir rampung ya. Kalau kita di persentase itu sekitar 90%. Baik. Hanya ada beberapa hal yang memang belum selesai ya, karena ya ini juga kan tahapan masih berlangsung. Kemudian kita juga belum bisa menyampaikan ke pengurus parpol tentang persyaratan apa saja yang kurang. Karena memang di tahapannya itu dari tanggal 24 sampai tanggal 25 Juni. Nah, itu nanti kita menyampaikan BA hasil termin bacalek. Artinya dikembalikan lagi. Nah, artinya gini, misalkan partai A kekurangan persyaratannya anu. Nah, akan kita sampaikan melalui BA. Termasuk nanti ke Bawaslu ya, Kang Iman. Nah, dari tanggal 24 sampai tanggal 25. Nah, nanti parpol itu memperbaiki kekurangannya itu dari tanggal 26 Juni sampai dengan 9 Juli. Nah, mereka juga harus mengupload lewat silon, Kang Mudofar ya. Jadi, kita nanti melihatnya di silon. Nah, setelah nanti dari tanggal 27 ke sana, nanti kita permin tahap kedua. Permin tahap kedua, selanjutnya nanti kan ada pencermatan DCS, kemudian penetapan DCS. Nah, setelah itu nanti ada pencermatan DCT dan penetapan DCT. Penetapan DCT itu sekitar 4 November ya. Wah, masih lama. November ya. Karena sekarang kan jedanya
lama ya, beda dengan 5 tahun yang lalu. Kalau 5 tahun yang lalu itu kan relatif singkat ya, untuk pencalekan ini yang lama justru di kampanye. Kalau sekarang ini kampanye hanya 75 hari. Jadi setelah 3 hari setelah penetapan DPT itu Langsung memasuki masa kampanye. Nah, tetapi memang ada jeda kampanye yang di media ya, Kang Iman ya, ada 21 hari. Itu biasanya 21 hari sebelum masa tenang. Oke. Sebelum masa tenang boleh Boleh, ada tahapannya kan. Tadi disebutkan bahwasanya 26 Juni sampai 9 Juli ini perbaikan menuju DCS ya, atau pencermatan DCS. Sejauh ini sudah ditemukan hal yang sifatnya mungkin double atau mungkin yang memang kekurangan persyaratan tadi. Ya, pada prinsipnya pada pendaftaran Bacalek ini kita hanya melihat ada atau tidak. Nah, belum melihat kepada sah atau tidak sah. Nah, memang dari 18 parpol ini memang di setiap parpol itu memang ada ya, artinya rata-rata setiap parpol ada yang masih kekurangan. Salah satunya itu dari surat keterangan pengadilan. Nah, dia belum mengupload yang aslinya atau yang sesungguhnya, hanya mengupload bahwa persyaratan pencalonan ini sedang diproses. Nah, itu. Kemudian tadi Kang Mudofar juga bertanya ada yang double, ada. Itu sekitar 10 orang. Daftar di 2 parpol. Daftar dia di partai A didaftarkan, nah, di partai B juga. Kayak artis itu ya. Tapi kita belum bisa menyampaikan ya, Kang Mudofar. Nanti kita menyampaikan nama dan detailnya nanti pada saat kita menyerahkan BA. Ini terjadi faktornya gara-gara apa kira-kira ini Pak Ahmadi, kalau melihat dari apakah memang lalai atau sengaja? Nah, kalau kita kan tidak bisa berspekulasi ya, mungkin nanti bisa ditanyakan ke pengurus parpolnya begitu. Karena kita kan dari jauh-jauh hari sudah menyampaikan, kalau yang double-double ini kan nanti pada saat perbaikan, nah mereka kan harus memilih salah satu si Bacalek ini. Nah, memilih salah satu itu kan tentu dia harus mengundurkan diri dari salah satu parpol. Nah, bedanya Kang Mudofar untuk pemilu kali ini dibanding dengan pemilu yang 5 tahun yang lalu ya, Kang Iman ya. Untuk saat ini parpol itu dia diberikan kewenangan untuk mengganti. Sebelum DCT bahkan bisa. Jadi mengganti. Oh, jadi udah dari DCS boleh mengganti juga? Boleh. Nah, boleh. Jadi mengganti ya, misalkan caleg ini diganti atau digeser, misalkan pindah dapil itu boleh. Yang nggak boleh itu menambah. Nah, misalkan begini, ini di sini kan Labuan itu dapil 5 ya, dapil 5 itu 8 kursi. Nah, si parpol A misalkan dia sudah menyampaikan ke KPU itu 6 kursi di awal. Meskipun harusnya 8, tapi dia tiba-tiba menjelang DCT mau nambah, itu memang nggak bisa, artinya tidak diatur. Tapi kalau misalkan mencabut atau berkurang atau misalkan merubah, mengganti begitu, atau misalkan pindah dapil, ya itu boleh. Yang terpenting mereka mengupload lagi di sistem informasi pencalonan. Baik. Banyak sekali nih yang saya terima. Kita ke Bawaslu dulu, ke Bapak Iman. Pak Iman, kalau sejauh ini Bawaslu, apa yang dilakukan oleh Bawaslu dalam verifikasi administrasi parpol? Baik, berkaitan dengan tugas Bawaslu tentu sebetulnya tahapannya persis dengan KPU. Karena memang kita diantaranya adalah mengawasi tugas-tugas KPU. Seperti tadi bahwa Pak Ahmadi menyampaikan bahwa dari tanggal 1 Mei sampai dengan tanggal 14 penerimaan pendaftaran Bacalek di kabupaten. Nah, kita melakukan pengawasan itu. Nah, sekarang kita juga sedang melakukan pengawasan berkaitan dengan tahapan verifikasi administrasi yang dilakukan oleh KPU mulai tanggal 15 Mei sampai dengan 23 Juni nanti ya, Pak Ahmadi ya. Nah, banyak sebetulnya yang tentu juga menjadi bahan pengawasan kita. Apa aja? Yang pertama diantaranya kaitan dengan yang sering diramaikan, terutama kaitan dengan perempuan. Keterwakilan perempuan. Memang banyak yang janda, Pak? Ya, bukan jandanya, tapi memang perempuan diawasi keterkaitan persentase perempuan yang harus memenuhi minimal 30% partisipasi perempuan di Bacalek. Nah, itu menjadi konsen kita memang kemarin juga
30% ini terpenuhi nggak oleh partai politik peserta pemilu pada tahapan pendaftaran ini. Dan kemarin coba kita lakukan penelitian juga terkait dengan ini. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan larangan atau netralitas. Nah ini, yang mana kita tahu di Undang-Undang 7 dikatakan bahwa pejabat, gitu kan, ASN, TNI, Polri, gitu kan, dan di undang-undang lainnya seperti kepala desa dan aparat desa. Nah, itu ya di undang-undang lain tetapi bukan di undang-undang 7. Ya. Nah, ini juga dilarang untuk berpolitik praktis. Nah, itu juga menjadi fokus pengawasan kita. Nah, di beberapa hari ini kita juga sudah melakukan penelitian nih terkait dengan daftar yang yang sudah didaftarkan oleh partai politik ke KPU. Nah, melalui aplikasi Silon itu ya. Nah, tapi memang dengan keterbatasan Silon kita Bawaslu, karena memang Silon kita persis kita diberikan akun oleh KPU. Tetapi setelah kita coba buka aplikasinya, ternyata kan Silon kita Bawaslu dengan KPU berbeda. Nah, maka kita perlu melakukan penelitian dan pencermatan. Nah, seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Ahmadi terkait dengan double. Nah, kita juga melakukan pencermatan. Apakah identik? Nah, ketika identik, syukur-syukur tadi Pak Ahmadi sudah menyampaikan bahwa ada 10. Perkiraannya sudah 10 sudah terdeteksi adalah ganda. Nah, kita juga sedang melakukan itu. Nah, syukur-syukur memang KPU sudah teridentifikasi. Ketika belum teridentifikasi, nah kita akan masukkan dari Bawaslu. Itu diantaranya. Nah, terkait itu. Yang kedua tadi juga terkait dengan ASN, pejabat. Nah, ini sama oleh KPU dilakukan pencermatan. Nah, barangkali ada yang terlewat. Nah, kita juga melakukan pencermatan. Kita akan mendorong kepada KPU untuk dicermati lebih detail nih profil terkait dengan ASN. Apakah betul sudah mengundurkan diri? Karena memang pengunduran dirinya itu tidak bisa dicabut lagi. Nah, itu yang juga harus menjadi perhatian calon nih. Terutama yang PNS aktif harus mengundurkan diri, kepala desa harus mengundurkan diri. Nah, pengunduran dirinya itu tidak bisa dicabut lagi. Nah, ini juga jadi fokus pengawasan kita. Baik. Andai kata tadi ditemukan kejanggalan seperti mungkin surat pengunduran diri yang belum diproses sampai dengan akhir, terus juga kaitan dengan hal-hal lainnya yang memang sifatnya persyaratan. Apakah ini tidak akan lolos menjadi caleg atau seperti apa Pak Ahmad? Ya, memang kita nanti ada waktunya ya, dari tanggal 26 Juni sampai tanggal 9 Juli itu kan proses perbaikan. Nah, proses perbaikan. Nah, dalam proses perbaikan ini, parpol itu tentu memperbaiki dokumen-dokumen yang masih BMS atau belum memenuhi syarat. Nah, apabila ini tidak mereka sampaikan sesuai dengan waktu yang sudah kita berikan, ya nanti kan si status bacaleknya itu menjadi TNS, tidak memenuhi syarat. Nah, jadi yang dirugikan adalah parpolnya.